Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Maulana. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Psikologi. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas besar pertama saya yang dilanjutkan dengan pembuatan presentasi. Pada tugas besar kedua kali ini, saya mengambil judul Fenomena Penggunaan Bahasa Gaul dalam Kehidupan Generasi Z. Langsung saja. Yang pertama, bahasa itu apa? Ada beberapa pengertian bahasa menurut para ahli. Salah satunya adalah menurut Joko Kuncono. Joko menjelaskan bahwa bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan sekelompok anggota sosial yang bekerja sama, berkomunikasi, dan identifikasi diri. Bahasa tidak hanya tentang bunyi, sintaksis, dan morfologis yang dirancang dan digunakan untuk mengutarakan suatu pikiran. Lanjut lagi, bahasa gaul itu apa? Sering kita dengar tentang bahasa gaul, tapi kita tidak mengetahui apa sebenarnya arti kata dalam bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa pergaulan biasanya digunakan sebagai alat komunikasi di antara para remaja atau yang sering kita sebut sekarang dengan generasi Z dengan sekelompoknya selama waktu tertentu. Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu video yang berisi tentang contoh kata-kata gaul yang sering digunakan oleh para generasi Z saat ini. Ya, mungkin cukup sampai situ saja videonya karena kalau misalkan diteruskan sepertinya memakan waktu yang cukup lama. Jadi mari kita lanjut dengan presentasinya. Lanjut lagi, dampak dari penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan generasi Z. Tentu, penggunaan bahasa gaul dalam generasi Z itu berdampak kepada kehidupan sosialnya. Dampak yang mungkin sangat dapat dilihat adalah yang pertama, mengubah arti dari kata sebenarnya. Ya, tentu saja karena mungkin banyak kata-kata yang digunakan oleh para generasi Z yang seharusnya berarti A malah dipergunakan untuk arti yang tidak seharusnya. Yang kedua adalah menghilangnya budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sangat jelas terjadi karena memang pada kehidupan sehari-hari jarang sekali ditemukan ketika generasi Z ini berbicara atau misalkan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga adalah dapat mengganggu yang mendengar. Dapat mengganggu orang yang mendengarnya karena bahasa gaul terkesan nyeleneh. Yang keempat adalah mempersulit penggunanya dalam berkomunikasi. Ya, mempersulit pengguna dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena ketika salah satu pihak tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh pihak lainnya, maka mereka akan sulit berkomunikasi yang bagus dan benar. Lanjut lagi, faktor pendukung generasi Z menggunakan bahasa gaul itu apa? Nah, ada beberapa faktor dapat saya jelaskan di sini adalah yang pertama, adanya pengaruh lingkungan. Yang kedua, berkembangnya media sosial sebagai sarana penyebaran penggunaan bahasa gaul. Yang ketiga, banyaknya forum diskusi anak muda atau generasi Z yang banyak menggunakan bahasa gaul dalam kegiatan diskusi. Nah, dampaknya seperti apa?
Ya, selain tadi, dapat saya jelaskan juga bahwa terdapat dampak positif dan negatif dalam penggunaan bahasa gaul dalam kalangan generasi Z. Untuk dampak negatif, tentu hal yang paling terdampak adalah budaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan sedikit demi sedikit menghilang. Namun dampak positif yang didapat adalah para remaja dapat lebih kreatif dalam berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dengan teman-temannya, karena mereka berkomunikasi dengan satu frekuensi yang sama, atau misalkan dengan satu bahasa yang sama, atau bahasa pergaulan mereka sendiri. Lanjut lagi, cara menanggulangi dampak negatif, yaitu ada beberapa cara. Pertama adalah menanamkan nilai kebudayaan dan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Semoga presentasi yang saya berikan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana dampak negatif, dampak positif, serta apa faktor yang menyebabkan bahasa pergaulan itu sering digunakan oleh generasi milenial atau generasi Z. Oke, cukup sekian atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.